Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita hari ini akan melakukan simulasi praktikum ya. Praktikum ada 2 materi di sini. Satu pertemuan 2 materi ya, yaitu pemeriksaan pada empedu. Nanti kita gunakan empedunya pakai empedu ayam ya. Yang akan kita pelajari adalah mempelajari dari sifat fisik cairan empedu, kemudian keberadaan pigmen empedu, keberadaan asam empedu, dan mempelajari mekanisme emulsifikasi lemak pada empedu. Kemudian untuk materi yang kedua adalah pemeriksaan kadar gula darah. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk alat-alatnya. Alat dan bahannya adalah yang pertama adalah larutan empedu segar, larutan empedu yang digunakan empedu ayam. Kemudian larutan asam nitrat HNO3 pekat, tabung reaksi, pipet tetes atau volumetrik, kemudian larutan sukrosa 5%, asam sulfat pekat atau H2SO4, minyak goreng, dan aquades. Adapun untuk tujuan dari percobaan ini, tadi sudah disampaikan bahwa cairan empedu adalah cairan yang sifatnya basa, yang pahit dan berwarna hijau kekuningan. Nah, untuk baunya kalau yang masih segar dia baunya khas ya, jadi amis. Adapun fungsi empedu adalah untuk membuang limbah tubuh tertentu, terutama pigmen hasil pemecahan sel darah dan kelebihan kolesterol, serta membantu penyerapan lemak. Cairan empedu dibuat di dalam hati dan disimpan dalam kantong empedu. Apabila tidak digunakan, kandung empedu ini akan melekat di dalam hati. Nanti untuk anatominya bisa saya tampilkan ya. Pada waktu ada proses pencernaan makan, kandung empedu berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum melalui saluran yang menyatu dengan saluran pankreas pada bagian akhir. Cairan empedu merupakan cairan jernih berwarna kuning, agak kental dan mempunyai rasa pahit. Adapun cairan empedu mengandung zat-zat anorganik yaitu HCO3, klorida, natrium, dan kalium serta zat-zat organik yaitu asam-asam empedu, bilirubin, dan kolesterol. Asam-asam empedu yang penting ialah asam kolat dan asam deoksilat. Beberapa fungsi asam empedu antara lain sebagai emulgator dalam proses pencernaan lemak dalam usus, dapat mengaktifkan lipase dalam cairan pankreas, membantu mengabsorpsi asam-asam lemak, kolesterol, vitamin D dan K, serta karotin sebagai perangsang aliran cairan empedu dari hati, dan menjaga agar kolesterol tetap larut dalam cairan empedu. Sebab bila perbandingan asam empedu dengan kolesterol rendah mengakibatkan terjadinya beberapa endapan kolesterol. Nah, untuk lebih singkatnya akan saya praktekkan yang pertama tentang alat dan bahan sifat fisik dari untuk pemeriksaan cairan empedu. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini adalah larutan empedu segar ya, dari ayam yang sudah dipisahkan dari kantong empedunya. Kemudian larutan asam HNO3. Kemudian tabung reaksi ya, tabung reaksi. Kemudian pipet isovolumetrik dan larutan sukrosa 5%, kemudian H2SO4, nah kemudian minyak goreng ya, ini yang kita gunakan sebagai minyak yang ada dalam tubuh ya. Kemudian aquades. Pemeriksaan itu untuk alat-alatnya terhadap empedu kita bisa lihat di sini, bisa dilihat dengan jelas ya. Untuk cairan empedu, nanti teman-teman bisa praktek sendiri di rumah, beli atau minta lah ke pedagang ayam, minta empedunya, itu gratis.
ya. Nah, kita lihat di sini dari warna cairan empedunya. Jadi lihat di sini warnanya adalah hijau pekat ya. Kemudian untuk bau silahkan nanti dicium ya. Banyak khas amis. Viskositasnya juga nih pekat ya. Kemudian untuk pH-nya, nah untuk pemeriksaan pH kita bisa gunakan kertas untuk pH strip seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, kita bisa masukkan, kita masukkan. Dan kita bisa lihat perubahan warnanya. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya perubahan warnanya, dia mendekati ke angka 7. Ya. Yang memang sesuai dengan teori bahwa pH dari empedu ya 6,5 sampai dengan 7. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan uji Gmelin untuk pemeriksaan pigmen empedu. Kita siapkan tabung reaksi. Ya, nah ini harusnya dimasukkan 3 mili HNO3 pekat ya, teman-teman, karena berhubung empedunya terbatas ya. Ini kita pakai sampelnya aja. Jadi 1 mili HNO3 pekat. Ya, dengan menggunakan pipet 1 mili. Ya. Kemudian bisa ditutup lagi. Kemudian dengan miringkan tabung reaksi, dengan pipet alirkan 3 mili. Ya, ini kita untuk makan nih, saya memang 3 mili ya, karena ini berhubung terbatas. Pakai 1 mili aja. Miringkan tabung reaksi dengan pipet, alirkan hati-hati larutan empedu encer melalui dinding tabung sehingga tidak bercampur. Dan perhatikan diffraksi warna terbentuk pada perbatasan antara kedua cairan tersebut. Ya. Ya. Perhatikan diffraksi warna yang terbentuk pada perbatasan antara kedua cairan. Ya. Nah, kita amati adakah perubahan yang terjadi ya. Nah, kemudian bisa digoyang-goyangkan campuran tersebut dan mengamati perubahan yang terjadi. Autofokusnya. Ya, untuk selanjutnya adalah uji beten cover untuk asam empedu. Siapkan tabung reaksi. Masukkan 5 ml larutan empedu yang telah diencerkan dengan aquades. Tadi sudah diencerkan ya dengan aquades. Perbandingannya 1:1 ya. Kemudian tambahkan 5 tetes larutan sukrosa.
Oke. Selanjutnya, miringkan tabung reaksi, lalu alirkan dengan hati-hati 3 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung sehingga terbentuk 2 lapisan cairan. Nah, perhatikan cincin yang terbentuk pada perbatasan kedua lapisan. Nah, ini sudah terbentuk 2 lapisan cairan ya. Dan kita perhatikan. Ya. Cincin yang terbentuk tadi ya, dari 2 lapisan cairan tersebut. Bedakan dengan yang percobaan pertama tadi. Untuk pemeriksaan uji emulsifikasi lemak oleh empedu, kita siapkan 2 buah tabung reaksi dan diberikan label. Ini sudah ada labelnya ya. C1 dan C2. Kemudian masukkan 3 ml Aquades pada tabung. Oh ya, sudah ya. Dan 3 ml larutan empedu encer pada tabung yang satunya. Sudah kita isi. Untuk yang Aquades di C2 dan empedu encer di C1. Kemudian tambahkan pada kedua tabung masing-masing 2 tetes minyak. Nah, kemudian dikocok kedua tabung, amati perubahan yang terjadi. Satu lagi. Sedangkan tabung yang C2 dengan Aquades tadi. Nah, kira-kira perbedaannya apa? Silahkan nanti teman-teman bisa membuat catatan ya di Google Classroom. Perbandingan kedua tabung ini apa? Dengan minyak yang diteteskan di Aquades dengan minyak yang diteteskan dalam larutan empedu encer.
Untuk berikutnya adalah pemeriksaan kadar gula darah ya, teman-teman. Ini akan sering dilakukan pemeriksaan oleh perawat ya. Nah, untuk pemeriksaan kadar gula darah ini banyak ya caranya, bisa dengan menggunakan darah kapiler, yang paling sering digunakan adalah dengan ini. Mereknya juga banyak, ada EasyTouch, OneTouch, banyak sekali. Nah, ini dilengkapi dengan baterai, pastikan baterainya sudah terpasang dengan benar ya teman-teman. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan chip. Nah, untuk biasanya kalau EasyTouch itu ada 3 isinya untuk sticknya. Ada pemeriksaan kadar gula darah, ada kolesterol, kemudian ada asam urat. Ya. Nah, ini perhatikan aja expirednya. Jangan sampai nanti ternyata sudah expired, tetap digunakan. Ini hasilnya juga nggak akurat. Ini juga dilengkapi dengan chipnya. Perhatikan untuk chipnya dipastikan sama ya. Chipnya kodenya sama. Nah, ini juga sama 2407 ya, kita expirednya bulan 12 tahun 2021. Oke, kemudian chipnya sebelumnya dipasangkan ke sini ya. Ini kalau beda chip nanti juga hasilnya akan menunjukkan error nanti. Asam urat beda sendiri ya, chipnya beda, warnanya juga beda. Oke, selanjutnya ini adalah lancet device. Jadi untuk memasang lancet itu jarum seperti ini ya teman-teman, digunakan untuk menusuk ke ujung jari. Nah, yang digunakan adalah 3 jari ya, di pinggir, bisa jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Kenapa di pinggir? Karena di situ rasa nyeri lebih minimal dan pembuluh darahnya banyak ya. Ya, sebelumnya persiapkan dulu area 3 jari, mana yang mau ditusuk terserah. Kemudian didesinfeksi dengan menggunakan alkohol ya. Tunggu sampai kering. Nah, ini yang penting, ditunggu sampai kering. Kenapa kalau masih basah ditusuk? Yang pertama akan menimbulkan nyeri, karena kan alkohol kena luka kan perih ya. Tunggu sampai kering, tapi juga nunggu keringnya jangan ditiup ya, jangan kayak lilin. Jadi tunggu sampai kering. Oke, kemudian nah, pastikan ini yang penting juga, pastikan sampel darah yang keluar cukup untuk mengisi sticknya. Karena nanti kalau ternyata sedikit sampel darahnya, harus dipencet-pencet, tidak memenuhi sticknya ini ya. Ini juga nantinya hasilnya kurang akurat. Nanti ini hipoglikemi ya. Hipoglikemi bukan karena memang hipoglikemi, karena darahnya, sampel darahnya kurang. Seperti itu ya. Baik, untuk cara kerjanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oh ya, ini ada swab alkohol ya, gunakan untuk mendesinfeksi kulit yang akan ditusuk. Oke, seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke cara kerjanya. Ya baik, ini adalah cara kerja untuk pemeriksaan kadar gula darah. Ya, pertama ya, tentu saja tahapnya sama ya. Fase prainteraksi kita cek rekam medisnya pasien, kita lihat dari identitas pasien, kemudian pasien ini mengidap diabetes mellitus misalnya ya, akan dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Oke, kemudian kita siapkan alat pemeriksaan kadar gula darahnya ya, glukometer, kemudian kita ya siapkan jari yang akan diperiksa tadi, kita siapkan alat, lancet device sudah diisi dengan lancetnya, didesinfeksi, tunggu sampai kering ya. Tadi sudah dipasang chipnya, kemudian dipasang stick. Nah, sampai muncul angka dan muncul seperti ini ya, ini tandanya bahwa ini siap untuk diteteskan darahnya. Nah, kalau kulitnya misalnya tebel nih, kita angkanya 5 ya. Ya, dipencet ya. Lancet device-nya berbagai macam model ya, jadi memang harus ada yang harus dikokang dulu. Nah, pastikan jumlah sampelnya cukup, kemudian baru diteteskan. Mengisi semua, nah seperti ini. Sambil kita tunggu, kurang lebih ada 15 detik ya, 10 sampai dengan 15 detik. Ya,
angkanya akan menunjukkan 105. Nah, ini kadar gula darah sudah makan ya Mas ya? Sudah. Nah, enggak, berarti kadar gula darah sewaktu ya, karena pasien sudah makan. Dan ini ada kadar gula darah sewaktu. Ya, normalnya adalah 80 sampai dengan 120. Ya. Kalau ini ternyata diperiksa angkanya 200 atau lebih, nah kita perlu cek ulang untuk kadar gula darah puasa. Kalau kadar gula darahnya puasa lebih dari 126, nah ini menunjukkan pasien mengidap diabetes mellitus. Ya. Nah, kadar gula darah puasa normalnya 70 sampai dengan di bawah 120. Oke. Gitu teman-teman, kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat Google Classroom ataupun bisa lewat WhatsApp atau lewat ke Gmeet ya, ke Meet.